Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya sangat mengucap syukur ketika saya bisa bertemu dengan saudara di dalam YouTube channel ini. Dan seperti biasa, saya akan berbagi firman Tuhan dan saya berharap firman Tuhan ini dapat menginspirasi saudara agar tetap menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhanlah yang memimpin kami agar kami mengerti firman-Mu dan kami hidup di dalamnya. Terpujilah Engkau, dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita diberitahu bahwa ada dua jenis hidup di dunia ini. Yang pertama, hidup di dalam daging. Dan yang kedua, hidup di dalam roh. Hidup dalam daging dan hidup dalam roh adalah hidup yang bertolak belakang dan sangat kontras. Dalam firman Tuhan ini kita mengerti apa itu hidup di dalam daging. Hidup dalam daging memikirkan hal-hal daging. Artinya hidup yang dikuasai oleh keinginan daging. Berarti hidupnya, pikirannya, perasaannya, dan pekerjaannya dikuasai oleh keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Galatia 5 ayat 19 mengatakan dengan jelas bahwa perbuatan kedagingan itu meliputi percabulan, hawa nafsu, penyembahan berhala, keserakahan, ketamakan, iri hati, roh pemecah, dan banyak lagi. Keinginan-keinginan inilah yang berkuasa pada orang-orang yang hidup di dalam daging. Maka hatinya, pikirannya, rencana-rencananya, segala pekerjaannya, segala perbuatannya adalah perbuatan yang menghasilkan kedagingan.
Dan perbuatan kedagingan itu yang kembali menghasilkan kedagingan. Dari buah-buah kedagingan akan menghasilkan buah-buah kedagingan. Dan buah-buah kedagingan ini akan semakin bertambah dan bertambah banyak. Oleh sebab itu, banyak orang yang berpikir bahwa hidup dalam daging itu lebih nikmat, lebih enak, dan lebih gampang daripada hidup dalam roh. Sehingga banyak orang yang susah keluar dari keinginan daging di dalam hatinya. Banyak orang yang susah lepas dari hawa nafsu yang berkuasa dalam dirinya. Ya memang pada dasarnya banyak orang berpikir seperti itu. Banyak orang yang terjerat. Mereka ini seperti orang yang jatuh di dalam jurang yang dalam. Jatuhnya gampang, tapi keluarnya ke atas itu sangat susah. Kecuali ada tali atau orang yang menolong dari atas. Demikianlah sesungguhnya orang yang hidup di dalam kedagingan. Untuk jatuh ke dalamnya, untuk melakukannya itu gampang. Di mana-mana ada peluang untuk jatuh ke dalam kedagingan. Tetapi ingatlah, ketika saudara masuk di dalamnya, maka sangat susah untuk bisa keluar daripada. Maka sangat susah keluar lepas dari keinginan daging. Itu seperti kerbau yang terikat dengan tali. Kerbau yang terikat hidungnya hanya bisa bergerak sejauh tali itu. Tapi di luar tali itu dia tidak berdaya. Karena hidungnya telah terikat dengan tali. Demikianlah orang yang hidup dalam kedagingan. Selalu dikontrol, dikuasai oleh hawa nafsu yang ada di dalam hidupnya. Maka apa yang menjadi akibatnya? Di dalam firman hari ini dikatakan ada 3 yang menjadi buah kedagingan. Yang pertama, keinginan daging adalah maut. Dan yang kedua, keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Dan yang ketiga, hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Maka ketika saudara hidup di dalam daging, hidup dalam keinginan daging, ingatlah, saat itu saudara telah berjalan dalam maut. Saudara telah berseteru dengan Allah. Dan hidup saudara tidak berkenan kepada Allah. Karena Allah yang kudus, Allah yang suci, tidak akan pernah bersatu dengan apa yang menjadi dosa. Ingat hakikatnya itu. Ingatlah buah-buah dari keinginan daging itu. Oleh sebab itu, orang yang hidup di dalam daging tidak akan mungkin memperoleh damai sejahtera. Orang yang hidup dalam daging akan tersesat. Sebab mereka akan berjalan dalam kegelapan. Hati dan pikiran mereka tidak mendapatkan terang dari Allah. Maka dunia ini akan terasa gelap. Maka kaki mereka berjalan dalam keadaan tersesat. Itulah orang-orang yang hidup di dalam daging. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam firman ini kita juga diberitahu tentang hidup yang kedua. Hidup di dalam roh yang bertolak belakang dengan hidup di dalam daging. Hidup di dalam roh berarti memikirkan hal-hal yang roh. Artinya hati mereka dikuasai oleh keinginan roh.
bukan dirinya yang berkuasa, bukan keinginannya, bukan nafsunya, tetapi keinginan roh itulah yang berkuasa di dalam hatinya. Apa itu buah-buah roh? Galatia tentunya telah memberi informasi bagi kita. Sukacita, damai sejahtera adalah bagian dari buah-buah roh. Roh itulah yang berkuasa dalam hatinya, yang memimpin hatinya, sehingga hidupnya ada di dalam sukacita. Dan kita harus ingat, keinginan roh dan keinginan daging sangat bertolak belakang. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Artinya, orang yang hidup dalam keinginan roh akan memperoleh hidup dari Allah, sekaligus memiliki damai sejahtera. Artinya dia tidak akan mengalami perseteruan dengan Allah. Dia tidak berada di dalam murka Allah. Karena orang yang berada dalam keinginan roh adalah orang yang dipimpin oleh roh. Oleh itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, alangkah bersukacitanya ketika kita mau hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh, dan dituntun oleh roh. Kita akan mendapatkan damai sejahtera di dalam hati, di dalam hidup kita. Karena kita merasakan hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Hubungan yang luar biasa dengan Tuhan Allah. Dan kita tahu melalui firman Tuhan hari ini bahwa keinginan roh menghasilkan buah yang luar biasa sekali. Yang pertama dikatakan di dalam firman ini, tubuh memang mati, tetapi roh mendapatkan kehidupan. Tubuh ini suatu saat akan berakhir. Hidup saudara dan hidup saya suatu saat akan berakhir. Tapi percayalah, orang yang hidup di dalam roh akan mendapatkan kehidupan. Siapa yang berkata? Yang menjamin ini adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu yang kedua, orang yang hidup dalam keinginan roh ada jaminan akan kebangkitan. Seperti Yesus Kristus yang telah dibangkitkan, demikian juga roh Allah akan membangkitkan setiap orang yang hidup di dalam roh. Maka hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya dan kamu pilihlah hidup di dalam roh. Pilihlah untuk selalu tunduk di dalam roh Allah. Maka kamu akan merasakan damai dan sukacita yang melimpah. Hidup di dalam roh akan memampukan kita menjalani kehidupan ini dengan penuh bermakna. Karena hidup di dalam rohlah yang memampukan kita mengalahkan segala godaan, segala hawa nafsu yang ada di dunia ini. Karena itu kita harus ingat, ketika kita hidup di dunia ini, ada banyak keinginan-keinginan daging yang memberikan godaan dan tawaran bagi kita, supaya kita yang telah dipilih oleh Allah jatuh ke dalamnya. Ada banyak godaan di sekitar kita. Ada banyak tantangan di sekitar kita yang ingin menjatuhkan kita dalam keinginan daging. Tapi kita harus ingat, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam roh Tuhan, kita harus melawannya. Kita harus menang melawannya. Bagaimana caranya kita mengalahkan keinginan daging? Ini yang menjadi pertanyaan. Bagaimanakah caranya agar kita bisa mengalahkan keinginan daging? Rahasianya seperti ini. Saya buat dengan sebuah ilustrasi. Ada dua petinju yang akan bertinju. Yang pertama, perawakannya besar dan ototnya juga besar.
Sedangkan petinju yang kedua, perawakannya kurus dan ototnya juga tidak ada. Pertanyaannya, jika kedua petinju ini bertanding, antara petinju nomor 1 melawan petinju nomor 2, siapakah yang menang? Siapakah yang saudara pilih? Tentu semua kita akan memilih petinju nomor 1. Karena dia punya otot besar, badan yang besar, maka dengan gampanglah dia mengalahkan petinju nomor 2. Tetapi pertanyaan saya selanjutnya, jika Anda adalah petinju nomor 2 itu, bagaimanakah cara saudara mengalahkan petinju nomor 1 itu? Anda badannya kurus, ototnya tidak ada, sedangkan yang Anda lawan adalah badannya besar dan ototnya sangat kuat. Bagaimana caranya Anda mengalahkan itu? Tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada cara yang lain selain Anda berlatih keras. Berlatih, dan berlatih. Berlatih tidak ada yang instan. Dibutuhkan proses yang keras, dibutuhkan usaha yang keras untuk memberikan tubuh yang kuat, otot yang besar, supaya kita bisa mengalahkan lawan yang pertama tadi. Maka demikianlah sesungguhnya dengan kehidupan kita. Jika selama ini Anda jatuh, Anda kalah oleh keinginan daging, jika Anda selama ini tergoda oleh keinginan daging, itu adalah sebagai alarm bahwa Anda harus membutuhkan keinginan roh yang kuat di dalam hidup saudara. Bagaimana caranya supaya roh itu kuat di dalam hidup kita? Maka berlatihlah, secara kontinulah mendengarkan firman Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Maka ketika kita selalu hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan kuat. Roh kita akan kuat. Maka ketika roh kita kuat, itulah yang menggaransi dan menjamin kita menang atas segala keinginan-keinginan daging yang ada di dunia ini. Maka hari ini saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bertumbuh bersama-sama dalam keinginan roh, dalam hidup roh, karena itulah yang sesungguhnya membawa kita pada damai sejahtera untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.